Bulan Maulid nanti kita mulai dari tanggal 6, berakhir tanggal 16 mungkin insya Allah ya. Tanggal 6-nya bulan Jawanya, bulan Maulid bulan Jawanya ya. Udah dilemahin. Ini kalau nggak dilemahkan bahaya. Jadi dosisnya diturunkan, dilemahkan supaya tidak begitu besar. Nah ini hodam kulhu geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi di malam ini. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi di Kang Mus Channel. Nah para saudara semuanya, kita akan coba menguak khodam yang cukup banyak dipelajari oleh banyak orang. Khodam ilmu ya. Khodam ilmu ini banyak sekali dipelajari oleh banyak sekali orang di masyarakat kita. Karena ilmu hikmah itu di Indonesia itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi ilmu hikmah itu bukan hanya ada di sini di Indonesia, bukan. Di luar negeri sana, di Timur Tengah sana, itu banyak orang yang mengamalkan ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah itu terlahir, tentunya yang dibuat kiblat oleh para penganut ilmu hikmah itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah beliau itu imam besar atau yang menjadi apa ya, boleh dibilang narasumber atau menginspirasi ya, gitu ya, susah bicara tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau menginspirasi banyak orang khususnya di Indonesia untuk memperdalam ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Ilmu batin itu ilmu ruh, ilmu ruhani. Ilmu ruh itu berarti ilmu batin. Kebatinan berarti ilmu ruh, tentang ruh. Kalau di Indonesia kan disebutnya kebatinan. Berarti tentang ruh. Ya. Nah, secara Islamnya, bahasa Islamnya ruh. Bahasa kitanya batin. Nah, bahasa kerennya ilmu jiwa. Nah, ada lagi bahasa Sundanya soul. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya gitu. Bahasa Inggrisnya jiwa. Kebalik ya, udah pikirin aja sendiri deh. Nah jadi ilmu ini mempunyai beberapa versi. Di Indonesia seperti ini, di Afghanistan seperti itu, di Pakistan seperti itu, di Turki seperti itu, di Arab seperti itu banyak sekali versi. Dan yang lebih populer lagi adalah ilmu yang sangat umum sekali di umat muslim ini, disebutnya ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah itu ada dari zaman Nabi. Nah kalau ilmu hikmah itu ada zaman para sahabat ke bawah. Nah jadi gimana kalau saya belajar ilmu ruqyah dan ilmu hikmah? Apa itu bertentangan, Kang Mu? Nah, tidak.
ilmu ruqyah dan ilmu hikmah tidak akan bertentangan. Kenapa? Karena sama keilmuannya. Bedanya apa? Bedanya ilmu hikmah itu tidak perlu tirakat. Nah, terus kenapa bisa mengeluarkan energi? Nanti dulu. Ilmu ruqyah itu tidak bisa mengeluarkan energi kalau hanya sembarangan dibaca. Nah, bener kan? Komen di bawah. Pasti ada yang bilang nih yang nonton, bener Kang, saya pernah meruqyah, nggak ada respon. Komen aja di bawah. Kenapa bisa begitu nggak ada respon, nggak nembak gitu? Rahasianya adalah batin, ruh, jiwa, energi, batin. Jadi nomor satu. Karena ruqyah itu sebetulnya sangat mudah, siapapun bisa melakukan. Kenapa sangat mudah saya bilang? Karena ruqyah itu hanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Siapapun dia yang pesantren bisa membaca Al-Quran, berarti dia bisa meruqyah, sudah pasti. Tapi masalah nembak atau tidaknya, nah itu nanti dulu ya. Ada pelajaran khusus. Kok si itu nembak saya enggak? Nah itu rahasia yang sulit dipecahkan oleh masyarakat yang tidak paham ya. Komen di bawah banyak nih yang belajar ruqyah. Iya saya belajar ruqyah, enggak ngepek. Malah yang kerasukan ikut ngeruqyah saya. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena rahasia intinya tidak dipelajari. Apa itu? Tentang jiwa, tentang batin. Jadi kata siapa ilmu ruqyah itu tidak memakai batin? Memakai. Buktinya apa? Buktinya tidak semua orang yang belajar ruqyah itu bisa nembak. Bra. Terus kenapa bisa ada orang yang nembak-nembak? Maksud nembak tuh gini, dibacakan langsung dar, kerasukan. Itu nembak bahasa saya ya, istilah saya. Jadi ketika dibacakan ruqyah nembak, itu gelombang batin, gelombang jiwa, energi dalam diri si peruqyah itu bagus. Pikirannya bagus, batinnya bagus. Jadi cepat terkoneksi. Konsentrasinya langsung cepat. Bas nembak. Itu yang tidak diajarkan di mana-mana. Makanya wajar kalau ada peruqyah bilang ilmu ruqyah itu murni, tidak memakai batin. Wajar, kenapa? Karena tidak diajarkan di situ. Rahasianya tidak ada di situ. Di mana rahasianya adanya? Di sini adanya rahasianya. Apa contohnya? Contohnya tadi barusan dibahas. Kenapa tidak semua orang yang belajar ruqyah bisa nembak tak. Nggak bisa. Kenapa? Karena kemampuan intuisi seseorang itu tidak sama. Kemampuan intelijensi seseorang tidak sama. Kemampuan sensitivitas jiwa manusia tidak sama. Maka orang yang punya kemampuan itulah yang akan cepat meruqyah. Dari mana kemampuan itu datang? Sunatullah, sudah kodratnya. Bawaannya, sudah aktif sendiri. Belajar ruqyah, cepat nembak, bret. Kenapa ya? Si itu kalau ngeruqyah kok cepat banget nembaknya? Nah, ya kan banyak pertanyaan begitu. Rahasianya adalah energi batin. Terus energi batin itu pakai jin nggak? Kan meruqyah itu nggak boleh pakai jin. Nah, ilmu ruqyah itu tidak memakai jin. Ilmu batin itu bukan jin. Karena manusia itu bukan jin. Repot tuh. Kalau batin dibilang jin itu repot. Kenapa repot? Ruh. Itu beda bahasa. Sedulur batin. Kalau di Islam disebutnya ruh. Masa ruh jin? Ruh itu di mana nanti kita mati, dia yang bertanggung jawab neraka atau surga. Mana mungkin ruh itu jin? Jadi ruh itu bukan jin. Dipahami dulu ya. Ruh itu bukan jin. Terus berarti itu bukan ilmu hodam? Ya bukan. Itu ilmu kemampuan ruh kita yang menyatu dengan dohir, otak, dan hati. Sehingga akan menimbulkan efek rasa. Rasa yang terkoneksi dengan otak. Sehingga bisa menimbulkan gelombang rasa yang bisa dinyatakan.
Dinyatakan oleh apa? Otak itu menyatakan. Lewat mana? Lewat mulut. Nanti mulut berkata, di sana ada hodam jin. Kamu ini ya kemarin jatuh. Kok tahu kamu? Iya, saya merasakan itu. Besok kamu jangan berangkat ya. Pas besoknya dia berangkat. Aduh, gua apes banget, kenapa? Jatuh. Kan kata gue juga jangan berangkat loh. Siapa yang begitu? Apakah jin? Bukan jin. Itu adalah ruh manusia yang kebetulan satu frekuensi energinya sehingga mengakibatkan gelombang energi itu bisa menyampaikan ke otak. Gelombang energi dari ruh itu bisa menyampaikan ke otak kita. Sehingga dari otak dikelola lagi lalu dicerna. Setelah dicerna masuk melalui mulut. Dikeluarkan ya, maaf bukan masuk. Dikeluarkan melalui mulut. Lalu keluarlah kata-kata. Besok kamu jangan ke sana. Nah akhirnya ngeyel, iya saya jatuh. Loh, kata gue juga apa, lu jangan berangkat, ngeyel sih lu. Nah, kaget kan nih yang nonton kaget kan? Gitu ya. Jadi manusia belajar ilmu tanpa jin bisa nggak? Sangat bisa. Karena manusia diciptakan oleh Allah lebih sempurna daripada jin. Buktinya apa? Tanpa jin manusia sudah punya energi kegaiban. Tanpa jin. Nah, jadi belajar ilmu hikmah gimana? Belajar ilmu hikmah itu memakai jin, memakai khodam. Wah bahaya dong. Enggak bahaya. Kata siapa bahaya? Karena manusia diciptakan oleh Allah sunatullahnya lebih sempurna daripada bangsa jin. Jadi jin ada di bawah kita. Terus kan jin suka mengganggu. Jin mengganggu ketika energi manusia itu lemah. IQ-nya lemah, hatinya lemah, berarti imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, hatinya kuat, perasaannya kuat, otaknya kuat. Jin nggak bisa masuk mengganggu. Sekalipun itu santet, dia akan tertolak otomatis. Makanya kita sering melihat, kok orang itu bandel banget tapi nggak kena santet, nggak kena jin, nggak kesambet apa. Nah, iya Kang, bener Kang, bener. Kenapa bisa bener? Bener. Kok si itu rajin sholat, ibadah, soleh, baik, nggak pernah berbuat ABCD, tapi kok kesambet mulu? Kenapa bisa begitu? Ilmu lagi nih. Ya udah nggak apa-apa, bagi-bagi ilmu ya. Menyambut bulan Maulid. Bulan Maulid nanti kita mulai dari tanggal 6, berakhir tanggal 16 mungkin insya Allah ya. Tanggal 6-nya bulan Jawanya, bulan Maulid bulan Jawanya ya. Jadi kita lanjut. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia yang nakal dan plus-plus tadi, nakal bin semrawut, mereka tidak memikirkan jin. Mereka tidak memikirkan jin, mereka lebih memikirkan kesenangan kehidupannya. Jadi secara otomatis auranya tertutup dan jin tidak bisa melihatnya. Beda dengan orang-orang yang baik, percaya adanya jin dan baik dan soleh, meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya makhluk ciptaannya. Maka auranya itu membuat jin penasaran. Karena auranya hidup, berpendar, sama seperti begini, sama seperti Anda melihat lampu. Kita saat melihat lampu bercahaya. Ketika tidak ada lampu, terus tiba-tiba ada lampu, itu membuat manusia penasaran. Manusia akan berbondong-bondong menyatroni lampu itu. Lampu itu akan disatroni oleh manusia. Apa nih? Kok bisa hidup? Nggak tahu, si Miko. Wah, Miko ternyata. Lagi apa nih orang? Cat Miko lagi apa? Berduduk sendirian di pinggir kali. Sedang apa? Kalau duduk nggak apa-apa, kalau jongkok itu pertanyaan. Tawa Miko. Ya kok, kalau duduk nggak apa-apa, tapi kalau jongkok tanda tanya. Nah si jin itu penasaran kok. Ini orang kenapa? Lagi duduk, tiba-tiba jongkok. Wah sialan jongkok. Nah jadi membuat bangsa jin penasaran itu mudah. Cukup Anda berzikir dan tentunya orang-orang yang yakin dengan ciptaan Allah, selain manusia Allah menciptakan makhluk gaib yaitu jin dan lain sebagainya.
maka orang-orang seperti itu akan sedikit terbuka hijabnya. Dan orang yang tidak percaya, dia akan tertutup hijabnya. Lalu siapa yang menutup? Dirinya sendiri yang menutup hijab itu. Lalu apakah hijab itu keyakinan? Bukan, hijab itu bukan keyakinan, hijab itu kepastian. Orang-orang yang hanya percaya dengan adanya jin, sesekali dia akan melihat keanehan, dia akan melihat keajaiban. Dengan apa? Dengan nyata. Sesekali. Tapi orang yang betul-betul menutup, tidak percaya maksudnya ya, orang yang tidak percaya itu berusaha menutupi dirinya. Meskipun dia diperlihatkan, dia akan menutupi. Ah bukan, itu hanya ini aja, mungkin halusinasi gue. Nah, itu namanya menutup. Mensugesti diri dan gengsinya timbul. Karena dari awal sudah nggak percaya, jadi gengsinya timbul. Ah itu mah tahayul, ah itu mah kebetulan, itu mungkin itu mah cecurut terbang gitu. Nah, cecurut aja bisa terbang demi menutupi gengsinya. Gitu. Nah oke, kita langsung aja ya, kelamaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, kita kuak nanti Khodam Kulhugni. Seperti apa Khodam Kulhugni itu? Dan kita cari tahu Kulhugni itu fungsinya untuk apa aja sih? Gitu. Kulhugni itu fungsinya buat apa aja sih dipakainya? Kan pasti penasaran tuh, ya. Cuman pakai Khodamnya, ternyata Kulhugni itu mengandung Khodam, mengandung jin. Nah, Kulhugni itu banyak versi. Ada yang dari surat Al-Ikhlas, namanya juga Kulhu, berarti Al-Falak. Kulhu Allahu Ahad. Nah zaman dulu Al-Falak itu disebutnya Kulhu di Indonesia. Karena awalannya Kulhu gitu. Kul a'udzu birabbinas gitu. Ya udah, kita langsung lanjut aja. Kita coba cari tahu Kulhu geni. Tapi nggak akan meledak keluar api ya, meskipun geni. Nah, tapi bisa meledak keluar api. Nanti kita bikin di Raga Studio ya. Di Raga Studio nanti kita tampilkan Kulhu geni yang mengeluarkan kekuatan api. Tonton aja di Raga Studio. Kulhu geninya bisa diatraksikan keluar, nanti apinya keluar, bus. Apinya bisa disesuaikan sebesar apa. Nah kalau di alam gaib, Kulhu geni itu membuat kebakaran kerajaan. Ya. Kalau di alam gaib itu membuat kebakaran kerajaan bangsa jin. Nah, jadi hati-hati menggunakan Kulhu geni. Ketika kita baca, dus, di sini nggak kelihatan apa-apa. Takutnya itu berfungsi di alam gaib kebakaran. Takutnya bangsa jin itu kan nggak semuanya jahat. Perkampungan bangsa jin yang baik, kita iseng-iseng begini, tiba-tiba kebakaran kan kasihan. Karena ilmu itu nggak bisa diprediksi, karena batin. Bisa saat bercanda malah aktif, bisa saat serius malah nggak aktif. Nah itu ilmu gaib. Langsung aja. Udah dilemahin. Ini kalau nggak dilemahkan bahaya. Jadi dosisnya diturunkan, dilemahkan supaya tidak begitu besar. Nah ini Khodam Kulhu geni. Kalau kena pukulannya lumayan mental. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita coba dengan kamu pegang tangan kanan, kamu pegang tangan kiri. Kita tes powernya. Pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Kenceng banget kan? Kenceng banget. Terus ambil ke semua. Kita tes lagi, ambil tangan kanan, ambil tangan kiri.
Jadi tenaganya gimana? Yang dirasakan? Keras. Kuat, bukan keras. Kalau keras itu batu. Kita sekali lagi. Saya buka energinya ya. Oh, kesulitan. Saya tutup lagi energinya. Tutup lagi energinya. Kalau nggak ditutup, ini ilmu Kulhugen. Nih, gimana rasanya, Cid? Gimana tenaganya? Ekstrim. Hah? Kuat. Ekstrim tenaganya. Oh, gimana tenaganya kok? Berlipat-lipat. Kamu kan berdua kok. Kamu kan berdua. Apa nih Han? Apa kata kamu? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Farhan ngos-ngosan. Sini kok. Udah nggak apa-apa itu, biarin sini. Dah. Sini kok. Sini kamu sini. Oh. So. Rasanya kayak apa? Tenaganya habis. Ada yang habis makan kuat. Padahal habis makan. Habis makan tadi. Kamu habis makan. Yang lemas-lemas. Ah. Kuras tenaga. Makin besarnya. Nah, gimana? Kayak habis lari gitu kan. Bayangan kamu gini, bayangkan. Kalau sendiri kamu gimana? Wah, udah angkat tangan. Paling udah jadi apa nih? Kamu udah jadi apa? Bukan dia. Dibanting mulai. Kalau sendiri gimana tuh? Dibanting jadi Kebanting, jadi peyek. Nah. Jadi tenaganya akan berlipat ganda. Akan berubah jadi 5 kali lipat. Itu dari Hodam Kulhu Geni. Itu di alam nyata ya. Bicara di alam nyata. Nah, yaudah saya mau ngobrol dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngobrol, Calik. Duduk. Oh, anjir kasar banget. Karena Kulhugen itu kasar ya, karena ada kekerasan. Tapi Kulhugen itu kan bukan hanya kekerasan, ada kelembutan itu untuk mengobati dari gangguan jin. Jadi bukan untuk kependekaran, bukan. Kita ngobrol aja lah dulu. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya? Banyusakti Haji. Oh, bahasa ini namanya Jawa ya? Namanya nama Jawa. Itu nama panggilan biasanya. Nama panggilan Jawa. Nama aslinya siapa? Banyak yang menyebut Geni, Ki Geni. Oh, ada Ki Geni karena Kulhugeni. Oh, kenapa bisa Jawa? Karena Kulhugeni itu ada kejawennya. Kulhugen itu ada kejawennya, campuran surat Al-Ikhlas dan kejawen. Dan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa, maksud kejawen itu bahasa Jawa. Nah, tapi bahasa Jawa itu tetap artian dari Al-Qur'an. Ya paham, makanya ada julukan bahasa Jawanya, Geni, dan tadi ada. Ada apa? Ya. Kamu memanggilku? Oh ya. Saya mau tahu. Ada perlu apa? Kan banyak kok. Kan banyak yang belajar ilmu Kulhugeni. Tapi mungkin ada juga orang yang ingin tahu Kulhugen itu untuk digunakan untuk hal apa aja. Tergantung yang sudah mencapai kesempurnaan. Oh gitu. Tergantung yang sudah mencapai kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan seperti apa? Oh, kesempurnaan dalam mengolah ilmu itu. Ya, dalam dirinya sendiri.
Memang peruntukannya untuk apa? Kalau kulhugen itu untuk digunakan untuk hal apa? Banyak sekali kegunaannya. Dan banyak sekali dari golonganku ini yang bisa dipinta bantuan atau sengaja ingin berbakti. Gitu. Jadi biasanya dipakai untuk apa? Keharusannya. Kalau aku sendiri, aku dipanggil untuk bertempur. Untuk bertempur. Ya, Bertempur bagaimana maksudnya? ketika Bertarung? ya, Manusianya bertarung nantinya. ya, manusia itu Bertarung secara nyata atau manusia itu bertarung dengan jin? kalau aku Iya. diperuntukkan untuk dua arah. Oh, bisa Secara bertarungnya nyata maupun melawan secara jin. tidak terlihat Melawan jin. atau berdiam diri saja. Melawan jin itu berarti untuk melawan santet juga ya? Ya, Ya itu untuk pengobatan saya bilangnya. Berarti kalau ini bisa untuk bela diri, bisa juga untuk mengobati santet. Nah berarti kamu kalau mengobati santet, itu kamu bertarung berarti dengan ya, bangsa jin, sesama tentu bangsa jin. saja. Aku taklukkan semua makhluk-makhluk yang menyerupaiku. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku dan berpura-pura menjadi diriku. Oh gitu. Tetapi padahal itu lain. Dan banyak juga Iya. yang belajar salah arah dan tujuan. Maka yang berdatangan pun, yang ikhlas membantu pun berbeda-beda. Tentu saja ada yang dari golongan yang bisa menyesatkan, dan juga ada golongan bisa memperbaiki dirinya sendiri untuk Iya. banyak dibutuhkan. Oh gitu ya. Ya, Berarti semua orang boleh belajar ilmu kulhugeni. boleh saja. Tergantung niat kalian mau dijadikan seperti apa. Karena di situ banyak pilihan dari golongan yang lain yang bisa menyerupaiku dan bisa menjadi diriku. Tapi punya kepribadian yang lain atau yang berbeda. Gitu. Ya, Kenapa? Sekarang Ya. aku datang karena panggilan kamu. Iya. Aku kira ada yang ingin menyerang kamu. Oh iya, berarti dia tahu. Dia tahu kalau saya punya ilmu kulhugeni. Padahal udah lama banget nggak dipakai. Tapi kan saya nggak pernah baca, udah lama sekali, kayaknya 6 tahun ya. Kalau meskipun kamu tidak membacanya, tetapi aku pernah ikut denganmu. Oh, Aku pernah berjalan seiring denganmu. oh iya. Jadi sudah kenal. Ya, Ternyata sudah kenal saya udah lama. dan aku datang Saya 6 tahun nggak pernah baca. ketika kamu panggil maupun kamu tidak panggil, aku akan datang. Kamu ingat? Ketika kamu Hmm. dalam keadaan berbahaya. Oh gitu. Nah saya mau tanya, kamu pertama kali bertemu saya saat, kamu ingat nggak pertama kali ketemu saya waktu di mana, saya sedang apa? Waktu kamu sedang terpujung lemah, buat jalan pun susah. Di mana tuh, di mana? Oh udah di rumah saya berarti. Oh berarti bertemu udah di rumah saya ya. Ketika kamu mau beranjak balik, Beranjak balik. Oh iya benar.
Itu per ilmu, kalau nggak salah ilmu kelima saya kuliah geni itu. Bener, pas mau beranjak balik itu maksudnya apa ya? Apa sih namanya Indonesianya? Balik gitu. Pas mau balik, pas mau ngerti dewasa. Ketika kamu timbul rasa. Pas mau balik ya. Awal aku bertemu dengan. Iya. Itu waktu saya baru awal-awal puasa, ilmu kelima apa ketujuh ya, lupa saya. Ketujuh kayaknya, ilmu ketujuh. Dan waktu itu aku ingat sekali, sampai sekarang pun aku berteman dengan yang mendampingi kamu. Berarti waktu saya berkelana ikut juga, ada? Aku selalu ikut, selalu memperhatikan dimanapun Oh kamu iya. pergi. Itu waktu berkelana saya kelaparan itu nemu bacang. Nah saya mau tanya nih sekalian. Waktu berkelana saya udah kelaparan nih, hampir mau pingsan. Terus tiba-tiba nemu bacang anget 5 biji. Itu kok bisa begitu? Siapa itu? Itu yang mengikuti kamu selalu. Itu berbeda lagi dengan. Tapi kok bisa ya bacang makanan itu masih anget? Itu kan bacang ada di alam manusia. Wah jangan-jangan nyuri itu. Bahaya kalau nyuri. Waktu itu kebetulan aku juga diminta pertolongan oleh pendamping kamu yang sebelah sana. Ya. Aku disuruh untuk menghangatkan atau Tapi bacangnya dari mana itu yang buat saya penasaran. Waduh. itu pun. Han ganti cari. Kalau masalah itu aku tidak tahu pasti. Tapi halal enggak nih? Saya kepikiran terus nih bacang dari mana? Bacang itu soal dari manusia. Ini mohon maaf ya kalau yang kehilangan bacang, mohon maaf. Tahu ku, Diikhlasin aja, saya makan saat ibadah. waktu itu Iya. ada seorang pengembara juga, Nah iya bener, teman saya itu. seorang pengelana. Iya itu teman saya. Dia mau ngerokok, terus tiba-tiba saya yang menemukan rokok Ya, satu itu bungkus. pergantian. Enggak satu bungkus sih, sisa ya. Paling udah keambil 4. Waktu itu. Itu Alatip. Ya saya ingat Alatip usianya lebih tua dari saya. Dia Tahu juga dia. punya kelebihan Ya. dan sama kamu juga. Tapi yang nemu rokoknya saya, dia cuman bilang, aduh yang rokok. Karena waktu itu memang keilmuan kalian waktu itu berbeda. Iya. Jadi kamu pun bergantian ditukar. Lucu. Tiba-tiba nemu bacang anget, saya lagi kelaparan. Aduh bacang anget ada 5. Ya saya makan 3. Jadi saya minta halalnya ikhlasin aja lah. Nggak tahu bacang dari mana itu, nggak ngerti saya juga. Saya mah cuma ya Allah lapar. Nyari singkong nggak ada. Biasanya kan di pinggir jalan tuh di sawah suka ada singkong geletak, boleh geletak. Kalau ngambil nggak boleh, haram, nyuri namanya. Itu saat mengembara masih kecil ya, usia sekitar kurang lebih 24 tahun, 23 tahun. 23, 24 saya sudah mengembara. Mengembara tuh kayak siapa? Empu Gandil apa? Yang viral tuh. Hah? Joko Kendil. Nah saya seperti Joko Kendil mengembara jalan kaki. Itu mengembara namanya. Ternyata kamu ikut ya? Ki Geni ikut ternyata. Terus ada kejadian yang sedikit lucu nggak Ki Geni? Soalnya ada kejadian yang lucu. Ya 23 lagi imut-imutnya mengembara. Ada kejadian apa lagi yang masih diingat barangkali? Waktu itu aku mengetahui kamu mau ada yang menyerang atau mencelakai kamu. Di daerah mana tuh? Waktu di daerah mana? Di daerah luar wilayah ini. Oh Pakidulan ya? Iya. Mungkin daerah Purwakarta mungkin saat ini.
Terus apa yang terjadi? Yang terjadi Saya lupa soal. waktu itu kamu terkena beberapa pukulan. Tetapi kamu tidak merasakannya. Bahkan lawan-lawan kamu itu kebingungan karena mereka lah yang kesakitan. Itu Pergi itu di mana, di Kidul apa di Kulon? waktu itu di daerah selatan. Oh, Daerah Kidul. Kidul. Kidul ya. Kalau di Kidul waktu di Laut Kidul apa ya? Oh, di Kidul waktu Sukabumi mungkin ya. Mungkin kamu sudah lupa. Di pinggir laut enggak? Tidak. Tidak. Jalan. Dekat ke laut tapi. Ya. Oh iya iya. Itu waktu saya menuju ke Laut Kidul. Waktu menuju ke Laut Kidul. Iya iya ingat. Tapi saya merasakan sedikit kayak sedikit agak pusing, cuman gak dihiraukan. Ternyata itu ada yang menyerang ya. Ya. Oh. Sedikit agak gitu. Ternyata ada yang menyerang. Oh berarti ini sudah ikut, benar itu ikut di Kidul, benar. Saya ingat. Saya kira mau pingsan lagi, ternyata bukan mau pingsan, ada ini. Nah, jadi seru ini kisah saya dulu nih waktu mengembara usia 23 24. Selain itu di mana lagi kejadian? Ada kejadian yang lucu-lucu nggak? Yang diingat coba. Wah malah jadi nguak kisah saya, nggak apa-apa ya sebentar ya. Aku mengikuti kamu ketika kamu sedang kesusahan. Ya saat mengembara. Ya. Karena kelaparan, nggak bawa duit, nggak punya duit juga. Dan kamu pasti ingat ketika kamu pergi ke sebuah gunung. Waktu itu Oh, iya. kamu tersesat. Ya. Kamu kebingungan. Benar-benar. Pada akhirnya kamu ada yang menyerang dari golongan-golongan sebangsaku. Iya benar-benar. Itu gunungnya ada di wilayah Kerawang. Saat ini masih ada. Benar inget nih, benar. Padahal saya nggak pernah cerita ke siapapun, nggak pernah. Kalau bercerita saya punya guru di sini saya pernah ke semua bercerita. Tapi kalau kejadian-kejadian saya jarang cerita karena kadang-kadang lupa. Ini bener inget. Saya jadi inget bener ini. Iya, saya tersesat di situ. Tapi akhirnya menemukan juga, ketemu juga. Pas di persimpangan, ada persimpangan. Waduh ini gunung kok ada persimpangan, bingung. Dan ada lagi. Dan itu pun kamu pasti mengingatnya. Dia tahu ya, saya aja udah hampir lupa. Tapi jadi inget ya. Ketika kamu berada di sebuah kaki gunung, waktu itu kamu mendengar seperti ada orang yang berpesta. Dan kamu terus mengikutinya. Oh iya, itu di Gunung Ciremai. Itu di Gunung Ciremai. Kok tahu ya? Padahal saya nggak pernah cerita kalau hal yang ini tuh. Lagi-lagi. Tapi hal pribadi jangan diucapkan. Nah, tenang dong, hati-hati dong. Kalau ada masalah pribadi, tut. Iya benar, itu di Gunung Ciremai, benar. Dari sela-sela gunung itu ada gamelan, terus saya ikutin. Terus ya, tahu juga, benar, asli. Pendengaran kamu sangat jelas. Iya. Dan ketika kamu ikuti, pendengaran itu semakin jauh. Benar. Iya. Bahkan kamu semakin tersesat, masuk jauh ke dalam. Benar ya. Terus saya bertemu harimau. Waktu itu. Tapi harimau itu tidak berani mendekat. Iya benar. Kok dia bisa tahu ya? Kamu mau berpapasan, tetapi sekitar jarak 7 langkah ketika kamu
loncat. Jarak sejauh kamu meloncat itu 7 kali loncatan. Di situ ada harimau, tetapi Iya benar. harimau itu tidak mau mendekat. Iya harimau itu diem aja. Dia semakin berpaling dan semakin dia berpaling. Benar. Terus dia Bisa tahu. jauh. Saya nggak pernah cerita loh hal ini. Coba ke kamu pernah cerita nggak? Enggak kan? Benar, ini benar banget. Dan kamu juga. Iya, Bok, ini kejadian ini waktu di Gunung Ciremai di sini. Itu kejadiannya berarti 10 tahun lalu, Han. Kejadiannya 10 tahun lalu. Bener, dia tahu ya. Saya sama ini aja belum deket. Saya sama ini aja belum deket. 10 tahun lalu kejadiannya. Apa lebih ya 10 tahun. Itu di Gunung Ciremai kejadiannya. Iya, saya bertemu harimau malah cuek, lama-lama pergi. Ya. Awalnya ada gamelan. Iya, iya. Ada lagi yang tahu? Jadi seru ya. Kisah saya nih. Ya, aku tahu. Waktu mengembara mencari Memang ilmu. ada getaran dari semenjak kamu waktu kecil. Waktu itu. Kok kamu tahu saya kecil gimana caranya? Kan saya belum belajar ilmu. Ya. Tetapi waktu kamu lahir, nggak banyak yang memperhatikan kamu. Oh ya udah. Sekarang saya mau tanya nih. Apakah sulit jika ingin betul-betul menguasai kulhu geni atau tidak? Tergantung niatnya Hmm. dan keinginan. Seberapa besar keinginannya dan keyakinannya. Dibilang sulit itu sangat gampang, sangat mudah. Dibilang mudah itu sangat sulit sekali. Mudahnya gimana? Mudahnya siapapun bisa belajar. Karena apa? Karena banyak sekali yang mengajari atau yang menguasai, tetapi tidak sampai puncaknya. Hanya sebatas mengetahui amalannya atau mantra-mantranya. Jadi mudahnya tuh atau gimana? kalimatnya. Mudahnya gimana maksudnya? Mudahnya sangat bisa siapapun belajar. Sulitnya? Nah, itu Hmm? ada bacaan, ada ramalan. Karena tinggal baca aja ya. Ya, Sulitnya apa? yang sulitnya kita menyatukan sebuah keyakinan dan bacaannya. Oh iya benar. Itu yang Memang paling itu. sulit. Iya betul. Maksudnya gini, menyatukan bacaan dengan keyakinan itu yang susah. Iya kan? Ya, Menyatukan bacaan dengan, dan keyakinan Nah. dalam hatinya sendiri. jadi menyatukan bacaan dan keyakinan itu yang paling sulit sekali. Dan tentu saja itu pasti ada halang dan rintangannya. Iya. Ada cobaan, ada ujian, dan ada perjalanan yang harus dilakukan. Berarti begitu belajar tidak langsung tiba-tiba bisa ya? Butuh Iya. proses lagi. Ya, Dites kesabaran, diuji berarti ya? ya, Oh, butuh kesabaran. Karena dites lagi, diuji kesabaran, dilatih. Aduh, berarti cobaannya lumayan. Harus sabar. Ya sabar. Waktu ngamen, kamu tahu waktu saya ngamen? aku tahu. Saya pernah ngamen soalnya. Kamu tahu ya waktu saya ngamen? Ya, Itu sedikit sedih kalau dikupas. Kamu mengetahui nggak saat saya kondisi saat itu ngamen? Oh jadi balik lagi ke sejarah saya nih. Nggak apa-apa ya, mampir-mampir dikit-dikit ya. aku tahu. Tapi sedih nih kalau dibahas saya, aduh. Tapi nggak apa-apa. Biar ini tahu nih perjalanan saya waktu ngamen coba. Itu titik yang paling sulit.
jalani. Iya. Tapi banyak ilmu yang saya dapat dari situ. Ya, dari situ semua yang sudah ada yang kamu pelajari mulai mendekat dan bahkan Benar. sangat memperhatikan kamu. Benar. Coba saya pengen tahu kalau kamu benar tahu saat kondisi saya waktu itu. Ceritakan yang kamu tahu. Yang aku tahu ketika kamu sudah berkeluarga, Iya. itu titik yang paling sulit kamu untuk mencari makan. Iya, betul. Untuk kamu, terutama untuk anak dan istri kamu. Iya. Itu titik yang paling sulit yang aku ketahui. Iya, benar. Tapi aku yakin, aku biarkan, tetapi aku memperhatikannya. Aku yakin karena dekat kamu, keyakinan kamu, sehingga masa-masa itu kesulitan kamu dapat kamu lalui. Dari situ kelompok-kelompok sebangsaku Iya. mulai mengikuti dan dekat denganmu. Dan ada saja tanpa kamu sadari, tanpa kamu meminta, bantuan itu selalu datang. Iya. Kamu juga bisa dapat merasakannya. Kemudahan. Nah, yang saya alami waktu di saat itu ada yang tahu nggak? Yang saya alami. Saya mengalami kejadian-kejadian apa? Ada suatu kejadian Hmm. ketika semua teman-teman kamu yang berjuang denganmu waktu itu ada kesulitan. Oh, ya. Tempat usahanya Iya. ada yang mengganggu. Tetapi waktu itu Iya. tidak ada satupun yang berani. Hanya berani di mulut. Tetapi Benar. tidak dengan perbuatannya. Iya. Benar itu ya. Waktu itu timbullah keberanian kamu. Jiwa kamu terpanggil. Waktu itu aku juga sangat dekat dengan. Iya. Soalnya tegang di saat itu, tegang sekali. Tapi berani. Mungkin karena efek dari ini juga mendekati. Bahkan ketika kamu bernada tinggi atau berteriak, semua di sekeliling kamu itu dapat merasakannya. Diam seketika. Iya benar, pernah ya. Dan disitulah mulai teriakan kamu atau suara hati kamu didengar. Maka dari itu, dari kejadian itu, mulai kamu diperhitungkan di sekeliling kamu. Iya, benar. Karena menurut teman-teman, seperjuangan denganmu, kamu sangat membantu. Dan waktu itu, usaha-usaha mereka pun mulai lancar lagi. Benar dia tahu tragedi waktu itu. Itu tragedi perjuangan para pedagang. Yang pokoknya sulit lah. Para pedagang kaki lima sulit sekali waktu itu. Memang benar. Di saat itu, Tahu dia sejauh itu. Saya jadi ingat teman-teman. waktu banyak teman-teman dari kalian yang terganggu
Iya. Sampai menangis. Dan kamu bisa merasakannya. Iya. Itu yang aku suka. Iya. Ya saya sedih karena mereka nasibnya sama dan mereka punya anak keluarga. Ya saya membela mereka tulus, memang ingin membela karena kasihan sama mereka. Jadi saya nekat udah, mau hidup mau mati saya bela mereka. Benar ya, saya jadi terkenang udah, jangan ngebahas ke sana jauh. Jadi sedih ingat teman-teman saya sekarang ya lagi di mana, usaha apa ya. Nggak pernah ketemu soalnya, saya dulu ke Bogor nggak ketemu, ke Jakarta dicari udah pada nggak ada. Nggak tahu, mungkin mudah-mudahan udah pada sukses semua, mudah-mudahan. Amin. Teman saya waktu ada lagi yang kamu butuhkan. ya, saya mau nanya tentang bagaimana caranya agar mudah mempelajari ilmu kulhugeni itu, atau apa ya? Caranya agar berhasil, ada cara khusus enggak? Kuncinya gimana biar berhasil? Kuncinya tentu saja dengan kesabaran hati dan ketenangan jiwa. Nah itu yang sulit. Itu nggak ada pelajarannya. Kalau di sini ada pelajarannya, kalau di sembarangan belajar nggak ada petunjuk itu. Aku ingatkan. Nah. Sampai kalau belajar, jangan bimbang, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah jalan, Nah, ada juga iya. yang mengikuti, tetapi terkadang bisa berbahaya pada diri kalian. Nah itu benar. Dan akan gagal pastinya, nggak berhasil ya. Iya. Tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah kalau untuk ngobati orang, itu gimana cara terbaik saat dipakai untuk mengobati orang? Yang terkena santet, yang terkena gangguan jin jahat dari kebun, dari hutan. Mantapkan hati dan keyakinan di dalam sama Sang Pencipta. Oh. Lalu amalkan apa yang telah kamu pelajari atau kalian pelajari. Kalau dengan ketenangan jiwa dan keyakinan yang penuh, pasti tanpa kamu sadari pun, tanpa kalian sadari, pasti ada yang membantu. Oh berarti otomatis ya? Ya. Berarti otomatis akan dibantu. Tinggal kita membaca saja dengan keyakinan. Ya. Nanti otomatis. Keyakinan kalian. Nanti otomatis kamu akan datang membantu. Apa kamu sendiri atau ada yang lain sebetulnya Ki? Aki sendiri atau ada yang lain? Apanya? Tentunya dengan amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang telah kamu pelajari atau kalian pelajari. Semua bisa bergabung di situ. Tuh, tadi diberikan kiat-kiatnya, harus benar-benar supaya nggak yang datang tuh bukan hodam kulhugeni tapi malah hodam liar. Jadi harus benar-benar supaya aman ya. Karena bisa saja hodam liar yang datang, bukannya hodam yang diinginkan oleh kita, malah yang datang hodam liar. Itu bahaya buat kita, hodam liar. Caranya harus sungguh-sungguh dan punya guru yang betul-betul ya. Ada batasan usia yang belajar kulhugeni, usia berapa? Kalau manusia usia berapa? Yang lebih abdul atau lebih sempurna itu ketika dia dewasa dan punya pemikiran, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Berarti bukan dari usia ya? Ya. Tapi dari kematangan pola pikir dan perasaan. Iya, saya waktu itu 23 ya belajar ilmu kulhugeni itu.
22-an lah, 22. Belajar kuluh geni itu usia 22. Bukan 22, maaf 20 tahun. Saya mengembara itu 21 tahun. 21 tahun sudah mengembara. 20 tahun saya belajar kuluh geni, benar-benar baru ingat. Aku sarankan yang sudah punya pemikiran. Iya. Baik, tahu sebab dan akibat. Nah, nanti saya terangkan ya, keterangan. Ya udah, terima kasih. Ki Ya, Geni, terima kasih banyak. sudah tidak ada yang kamu perlukan lagi. Aku mohon pamit. Monggo. Oh, monggo, terima kasih banyak. Mati. Alhamdulillah selesai juga. Nah, saya kira ya gimana ya. Jadi ternyata begini, belajar kuluh geni itu diukurnya ya, saya kira tuh dari usia. Ternyata kan bukan dari usia, makanya tadi saya waktu belajar kuluh geni itu usia 20 tahunan. Usia 20 tahun, tapi kan mungkin karena saya tidak punya orang tua ya, jadi lebih dewasanya lebih cepat. Berbeda, memang ada perbedaan ketika kita punya orang tua sedikit manja gitu. Karena saya nggak punya orang tua, jadi kedewasaannya cepat tumbuh. Berarti tolak ukurnya dari kedewasaan. Itu ya. Saya sudah curiga ke arah sana, pasti dari kedewasaan. Dan ingat, kuluh geni itu ternyata bisa dipakai bela diri dan bisa dipakai untuk pengobatan. Pengobatan santet, sihir, terkena pelet itu juga bisa diobati dengan ilmu kuluh geni. Khususnya terkena gangguan gaibiah. Gaibiah itu yang terkena gangguan sihir, kesambet dari kebun, dari kali, dari mana. Nah itu pakai kuluh geni untuk mengobatinya ya. Jadi untuk Anda yang sudah punya ilmu kuluh geni, silahkan amalkan untuk mengobati orang banyak. Untuk mengobati, membantu masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan manfaat ilmu kuluh geninya ya. Dan diingat, jangan main-main saat belajar ilmu gaib karena beresiko tinggi. Beresikonya bukannya berhasil malah kita bisa stres gitu. Itu harus diingat baik-baik. Dan yang harus diingat lagi satu, namanya berusaha dengan cara gaib, ikhtiar dengan cara gaib, itu tidak ada jaminan akan berhasil. Tidak ada. Kalau ada orang yang menjamin ya itu hebat sekali, udah sekelas Tuhan. Kalau Anda berikhtiar dengan cara ilmu gaib atau Anda belajar ilmu gaib, itu belum tentu berhasil. Belum tentu hajat kita itu berhasil. Bisa saja hajat kita gagal. Kenapa? Karena di dunia ilmu gaib itu tidak ada jaminan. Kenapa dibilang tidak ada jaminan? Karena itu hal gaib. Hal gaib itu urusan Tuhan, urusan Allah. Nah, manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Sama seperti Anda sekolah. Anda sekolah dimanapun, itu tidak ada jaminan kalau Anda akan menjadi A, B, C, D. Karena bisa saja sekolah Anda A, tapi malah Anda menjadi ahli C, ahli B. Padahal sekolahnya jurusan A, tapi Anda malah menjadi ahli A, malah menjadi ahli C dan B. Itulah hidup, itulah gaib. Nah, jadi tidak ada jaminan kalau kita akan berhasil berikhtiar dengan cara ilmu gaib. Nah, tetapi manusia memang harus selalu berusaha karena Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berusaha berubah. Termasuk manusia. Siapapun dia, kalau dia tidak berusaha ingin berubah, maka tidak akan berubah. Jadi solusinya ketika kita punya cita-cita, kejar cita-cita itu, terus kejar supaya terwujud, supaya terjadi. Usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. Kita terus berusaha supaya terwujud. Nah, salah satu contoh, saya memahami ilmu gaib saat ini, seperti saat ini saya memahami hal-hal gaib, ilmu gaib, ilmu hikmah, ilmu hipnotis, ilmu prana, ilmu-ilmu supranatural, ilmu energi, ilmu metafisika. Saya memahami itu tidak tiba-tiba. Saya belajar puluhan tahun, belasan tahun. Saya mempelajari itu lama. Belasan tahun saya belajar.
Bukan sehari 2 hari jadi, enggak ada. Enggak bisa. Belajar itu bisa bertahun-tahun. Tergantung IQ-nya, tergantung perasaannya seperti apa. Kalau otaknya bagus, hatinya bagus, maka akan cepat memahami ilmu apapun yang dipelajari. Tergantung kemampuan otaknya, tergantung kemampuan hatinya. Kalau kemampuan otak dan hatinya bagus, maka cepat dia menangkap pelajaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang bagus hatinya, bagus otaknya. Sehat hatinya, sehat otaknya. Supaya apa? Supaya bisa mencerna ilmu dengan baik dan bisa betul-betul membawa ilmu itu. Karena ilmu itu tergantung siapa yang membawa. Bukan yang membawa mengikuti ilmu. Ilmu itu akan sesuai dengan orang yang membawa. Kalau orang yang membawa kapasitasnya rendah, maka ilmu itu akan menjadi rendah, bahkan sama sekali tidak muncul. Tapi kalau manusia ini memang berkualitas apa? Hatinya berkualitas, daya perasaannya berkualitas, otaknya berkualitas, daya fikirnya, wawasannya. Maka ilmu ini ketika masuk ke orang tersebut akan cepat melejit. Nah, karena ilmu itu sejalan dengan tubuh manusia. Ketika tubuh manusia itu rusak, ilmunya pun lemah. Ketika tubuh manusia itu kuat, maka ilmunya akan cepat meresap dengan tubuhnya dan akan cepat terlihat. Makanya latih pikiran kita agar otak kita tambah maksimal, latih perasaan kita agar batin kita semakin maksimal. Begitu tips untuk menguasai ilmu gaib. Rasa itu banyak, terbagi-bagi rasa itu. Apakah Anda sudah merasakan teman Anda merasa kesulitan? Apakah Anda bisa merasakan di sekitar kita ada orang yang membutuhkan? Apakah Anda merasakan bahwa sekeliling kita ada hal yang harus kita perbuat? Apakah Anda sudah merasakan sekitar kita ada yang harus kita kerjakan? Apakah Anda sudah merasakan hal itu? Belum tentu. Apakah Anda sudah berpikir bahwa orang lain itu kira-kira gimana ya? Apakah Anda sudah berpikir kalau kita melangkah itu kemana ya? Apakah kita sudah berpikir bahwa di depan itu ada A, jangan ke depan? Apakah kita sudah berpikir apa kita harus kembali ke belakang atau ke depan? Alasannya apa? Apakah Anda mengetahui dan memaksakan kehendak pikiran itu? Nah, di dalam pikiran saja bercabang-cabang. Jadi hati dan pikirannya ditingkatkan kualitasnya agar ilmunya semakin maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau mau datang ke sini Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Ya. Kalau mau berobat di sini jam 8 pagi sudah di sini. Alamatnya ada di kolom komentar atau ada di deskripsi. Di deskripsi di mana? Ada di bawah namanya selengkapnya, tekan, atau ke kolom komentar tekan, nanti di situ ada alamat lengkap. Jam 8 pagi sudah di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.